Dalam video kedua ini, saya akan lanjutkan pembahasan tentang singling list. Dari video terakhir disebutkan bahwa struktur dari linked list itu terdiri atas node atau elemen. Node dalam bahasa Indonesia adalah simpul. Ya, yang disebut dengan node itu adalah seperti ini. Ini satu node atau satu elemen, ini juga satu node, satu elemen, ini juga satu node, satu elemen. Ya. Sementara ini adalah pointer yang menunjuk kepada elemen pertama. Oke. Lalu disebutkan bahwa biasanya setiap satu elemen itu ya ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah elemen yang disebut dengan info. Ini berisi data tentang linked list ini atau informasinya. Dan ini adalah elemen bernama next yang merupakan pointer yang menunjuk kepada elemen list berikutnya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi satu bagian ini yang berwarna kuning itu terdiri dari dua, yaitu info dan next. Infonya berwarna abu-abu dan nextnya berwarna pink. Struktur dalam pseudocode-nya ditulis seperti ini. Satu buah elemen list ini terdiri dari info, yaitu ini, dan next. Next ini adalah address. Nanti akan kita lihat apakah itu address dan apakah itu info type. Info type adalah jadi tipe dari data yang akan kita simpan. Jadi kita harus definisikan sendiri info type kita sendiri. Kalau berjenis tipe data dasar, kita tulis seperti ini, info type sama dengan integer atau karakter ya. Tapi kalau tipe datanya bersifat record bisa kita nyatakan seperti ini. Sementara address adalah pointer kepada elemen berikutnya. Pseudocode-nya bisa tulis seperti ini. Tipe address pointer to element list. Secara ilustrasi seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan pointer address itu. Lalu ADT untuk elemen list adalah seperti begini. Untuk data yang input type-nya integer, kita tulis seperti ini, input type integer. Jadi ini tuh adalah buat ini. Lalu address ini adalah buat ini, begitu. Ini buat ini, ya ini buat ini. Dan info adalah ini, next-nya adalah ini, gitu. Nah, untuk singling list, secara deklarasinya bisa seperti ini. Ini kalau misalkan kita hanya punya menggunakan pointer, satu buah pointer saja yang menunjuk kepada elemen pertama dari elemen list. Jadi list titik 2 first titik 2 address. Dideklarasikan seperti ini, L titik 2 list ya. Jadi L-nya tipe datanya list. Jadi kita hanya menciptakan satu variabel list. Adapun untuk menciptakan list baru, kita bisa nyatakan first L diisi dengan nil. Ini gambarnya begini. Jadi first L itu ada simbol begini, artinya kayak gini ya, garis miring gini, artinya si per S-nya menunjuk kepada nil. Atau boleh juga gambarnya begini, ini nil. Nil ini alias untuk nol ya. Jadi kita biasanya menggunakan istilah nil daripada nol. Lalu penggunaan ini juga sebetulnya elemen first dari X itu diaksesnya dengan x.first, tetapi kita akan gunakan first X ya untuk menyatakan ini jadi sama aja ya. Tulisnya gitu. Jadi first X adalah keyword untuk mengetahui elemen pertama dari list X. Pada saat penciptaan list baru tidak ada satupun elemen, karena itu first L adalah nil ya. Jadi nanti ini si first L-nya menunjuk kepada nil. Jadi tadi menciptakan elemen baru. Nah sekarang
Untuk menciptakan elemen baru kita kalau tadi menciptakan list baru ya, yang ini sekarang menciptakan elemen baru. Jadi anggap saja sebelumnya sudah punya nil gini ya, sudah punya pointer first L yang menunjuk kepada nil. Jadi begitu. Sekarang kita ingin membuat elemen baru. Jadi menciptakan elemen baru. Algoritmanya adalah yaitu mengallocate variabel p ya. Kita pilih p itu uh, inisial untuk pointer. Jadi biasanya kita pakai istilah p, variabel p. Jadi p ini adalah tipe pointer ya. Nanti dia tipenya biasanya tipenya belum ya. Jadi dia punya pointer yang menunjuk kepada satu elemen memori. Lalu kemudian yang berikutnya ini sebentar, di sini sebenarnya allocate path ini sudah terkandung informasi bahwa si pointer tadi itu bertipe data element list ya. Oke, kita lanjut mana ya. Nah ini, jadi si pointer yang pertama tadi itu, jadi ceritanya di sini ada ini, ada nil, ini ada first L, jadi first menunjuk nil. Kemudian kita di luar dari benda ini, jadi kita membuat pointer yang menunjuk kepada ini. Lalu kita buat si next page itunya adalah nil, null, ya null itu sama dengan nil. Kemudian tambah satu lagi infonya, nah ini diisi gitu ya, kayak gitu. Jadi ini penciptaan elemen baru tapi belum terhubung kepada list. Jadi kita belajar ada first X, next Y sama info Y ya. Jadi ini 3 keyword yang harus kita pahami betul. Oke, sampai situ dulu video yang kedua ini. Semoga tambah jelas dibandingkan sebelumnya. Terima kasih.